Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, tugas eksaminasi dan legal opinion. Jadi kami dari kelompok 4 pada hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami beranggotakan 7 orang, ada Lale Sundari Jolopuri, ada Elvin Aulia Zahara, ada Antonius Ivan, ada Arafahur Rabiin, kemudian ada Arif Rizky Mulya, Eka Rahmat Gunawan, dan yang terakhir ada Ahmad Rodinal Azim. Di sini kami bertujuh mengambil putusan yang kami eksaminasi dengan judul eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0042-PDT.G/2014 PA Yogyakarta. Di sini kami semua akan mengambil peran sebagai pemateri dalam mempresentasikan hasil diskusi kami, yang di mana untuk materi pertama saya akan menjelaskan bagian saya mengenai kasus posisi dari poin 1 sampai poin kelima. Langsung saja kepada hasil diskusi kelompok kami. Jadi di dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta ini telah diputus bahwa di sini kasusnya yang pertama dapat diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa telah meninggal dunia sepasang suami istri bernama Marto Mulyono alias Sugimin bin Marto Wirono pada tanggal 12 September 1987, yang dimana Bapak Marto Mulyono ini sebagai suaminya dan istrinya adalah Ponia binti Poniman yang meninggal pada tanggal 2 Januari 1997. Keduanya ini beragama Islam dan selama proses perkawinan keduanya tidak memiliki anak. Kemudian fakta kedua yang harus diketahui dalam kasus posisi ini adalah bahwa Nyonya Marto Wirono tidak memiliki saudara, sedangkan Bapak Marto Mulyono memiliki 2 orang saudara kandung, yakni hasil perkawinan pertama ayahnya Marto Wirono alias Ngadi dengan ibunya Nyonya Surip. Saudara-saudara kandung almarhum tersebut dapat teman-teman baca dalam kasus posisi ini. Yang pertama ada Marto Dwiwiryo bin Marto Wirono. Ini adalah saudaranya yang pertama, kemudian saudaranya yang kedua adalah Sarjono alias Hadi Sarjono. Kemudian untuk kedua saudara dari Bapak Marto Mulyono ini sendiri juga sudah meninggal dunia. Kemudian fakta ketiga dari kasus posisi ini adalah bahwa Bapak Marto Mulyono yang tadi sebagai suami ini memiliki 4 orang saudara seayah, yakni penggugat 1, 2, dan 3, dan 4. Jadi penggugat yang ada di dalam putusan ini adalah semuanya saudara dari Bapak Marto Mulyono. Kemudian penggugat 1 dan penggugat 2 ini adalah keturunan Marto Wirono almarhum dari perkawinan yang kedua dengan Tukiem. Jadi bapak dari Bapak Marto Mulyono ini menikah 2 kali. Jadi dengan istrinya yang pertama ini ada penggugat 1 dan penggugat 2, kemudian dari istrinya yang kedua itu ada penggugat 3 dan penggugat 4. Kemudian fakta selanjutnya adalah Bapak Marto Mulyono alias Tugimin dan istrinya Ponia itu meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah bangunan yang berdiri di atasnya terletak bugisan di RT 003 RW 06 atau dikenal dengan Jalan Sugeng Jeroni nomor 66, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobajan, Kota Yogyakarta. Kemudian luas tanahnya yang ditinggalkan itu adalah 132 meter persegi yang telah tercatat dalam sertifikat hak milik nomor 254 Desa Patangpuluhan. Di sini ada penjelasan mengenai batas-batas tanah tersebut, teman-teman bisa baca di slide-nya. Kemudian fakta kelima yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebelum meninggal istrinya nih, istri dari Bapak Marto Mulyono yakni Ponia telah mengumpulkan semua saudara suaminya. Karena dia nggak punya saudara, jadi dia mengumpulkan semua saudara suaminya, yaitu para penggugat dan Sarjono almarhum beserta keluarganya guna melakukan wasiat secara lisan. Jadi istrinya berinisiatif setelah suaminya meninggal, dia memberikan wasiat secara lisan kepada saudara-saudara suaminya.
yakni dia memberikan hak atas tanah dan rumah objek sengketa tersebut kepada penggugat 1 dan penggugat 2. Dan pada saat itu pula sertifikat hak milik nomor 254 eh, di desa Patang Puluhan atas nama suaminya tersebut oleh Toniah diserahkan kepada penggugat 2. Hingga saat ini sertifikat tersebut juga masih disimpan oleh penggugat 2 pada saat diberikannya wasiat secara lisan. Untuk selanjutnya, kasus posisi poin ke-6 sampai dengan poin ke-10 akan dijelaskan oleh saudari saya kepada saudari Elvin Aulia Zahara. Saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus posisi poin 6. Setelah Poniah meninggal dunia, Sarjono dan istrinya, tergugat 1, menelpon penggugat 2 untuk meminta izin para penggugat agar tergugat 3 yang sudah berumah tangga untuk diizinkan menempati kamar belakang saja, tanpa berprasangka buruk atau curiga sedikit pun. Penggugat 2 dan saudara-saudara penggugat 2 mengizinkan, meskipun hanya sementara dan disertai syarat atau jika para penggugat yang semuanya tinggal di luar kota Yogyakarta sedang berada di Yogyakarta. Namun, begitu diizinkan Sarjono, tergugat 1 serta tergugat 3 justru melakukan hal sebaliknya dengan menguasai tanah dan rumah objek sengketa tersebut dengan mengisi semua ruang dan kamar dengan barang-barang milik Sarjono dan keluarganya, sehingga tidak ada lagi ruang yang tersisa untuk dapat dipergunakan menginap oleh para penggugat jika sedang berada di Yogyakarta. Poin ke-7, di sini bukan hanya menguasai seluruh rumah tanpa seizin, tapi di sini juga para penggugat ternyata tergugat 1 dan tergugat 3 telah menyewakan sebagian rumah kepada pihak lain dan menikmati hasil uangnya itu sendiri. Poin 8, tidak cukup hanya dengan menguasai dan menikmati objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin para penggugat. Ternyata di sini juga telah lahir sertifikat baru nomor 00254 Puluhan surat ukur tanggal 10 Januari 2001 nomor 00115/PTP/2001 dengan luas 132 meter persegi atas nama tergugat 2 dan tergugat 3. Para penggugat mengetahui hal tersebut justru dengan ditunjukkannya sertifikat baru tersebut oleh tergugat 1 dan tergugat 3. Pada saat penggugat 1 dan penggugat 2 datang menemui tergugat 1 dan 3 dalam rangka mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Sarjono. Poin 9, proses perubahan nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut dilakukan secara melawan hukum, yaitu dengan memberikan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu dengan menyatakan sertifikat asli atas nama Marto Mulyono telah hilang, padahal jelas-jelas telah diketahui bersama bahwa sebelum meninggal dalam pertemuan dengan suaminya, sebagaimana poin di atas, Nyonya Marto Mulyono telah memberikan tanah tersebut kepada penggugat 1 dan penggugat 2, serta telah menyerahkan sertifikat asli tanah miliknya tersebut kepada penggugat 2 untuk disimpan. Dengan berdasarkan keterangan tidak benar atau palsu tersebut, kemudian dimohonkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat hilang kepada tergugat 4. Hingga lahir surat hak milik nomor 00254/Patang Luluhan, surat ukur tanggal 10 Januari 2001 nomor 00115/PTP/2001 dengan luas 132 meter persegi atas nama tergugat 2 dan 3. Poin 10, setahu para penggugat, jauh-jauh hari sebelum Sarjono meninggal dunia, anak sulungnya, tergugat 2 yang mengalami stres berat, tiba-tiba dengan tanpa pamit telah pergi meninggalkan rumah dan hingga kini tidak diketahui kabar beritanya. Namun ternyata di dalam beberapa surat yang dilampirkan dalam surat permohonan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang, surat-surat tersebut ternyata juga ditandatangani oleh tergugat 2. Berikutnya,
Poin berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Antonius Ivan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Poin 11, sertifikat baru yang dibuat berdasarkan keterangan tidak benar atau palsu tersebut nyata-nyata telah memihak hak waris dari para ahli waris Murta Mulyono almarhum, yaitu penggugat. Oleh karenanya, sertifikat hak milik atas nama tergugat 2 dan 3 tersebut adalah cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Poin nomor 12, dengan demikian tergugat 4 telah menerbitkan SHM nomor 00254 Desa Panteng Pulhan ke atas nama tergugat 2 dan tergugat 3 tersebut haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. Poin nomor 13, Martu Mulyono adalah seorang pewaris yang beragama Islam, sedangkan semasa hidupnya saudara kandungnya tersebut, Sarjono, bukanlah seorang Muslim. Pada saat meninggal dunia, Sarjono didoakan dan dikubur secara Katolik. Dan hal tersebut dikuatkan lagi dengan adanya tanda salib di atas makam Surjono. Demikian pula tergugat 1, 2, dan 3, semuanya beragama Katolik. Oleh karenanya, baik Surjono maupun tergugat 1, 2, dan tergugat 3, karena tidak beragama Islam atau berbeda agama, maka sama sekali tidak berhak atau telah kehilangan hak untuk menjadi ahli waris dari Martu Mujono. Oleh karena tidak ada ahli waris dari Martu Mujono selain saudara laki-laki sebapak dan saudara perempuan sebapak dari Martu Mujono ini, yaitu penggugat sebagai prapenggugat. Poin nomor 14, penguasaan secara tampak hak oleh tergugat 1, 2, dan 3 atas objek sengketa tersebut adalah jenis perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, tergugat 1, 2, dan 3 atau siapapun yang memperoleh hak dari tergugat 1, 2, dan 3 haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah dan rumah objek sengketa dalam keadaan kosong dan lupa dan tanpa beban kepada penggugat. Poin nomor 15, perkara mengenai pembagian warisan Marto Mujiono termasuk penguasaan secara tanpa hak atau perbuatan melawan hukum oleh tergugat 1, 2, dan 3 tersebut pernah diajukan oleh para penggugat ke peradilan umum. Namun berdasarkan putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung RI nomor 387 PK/PDT/2010 tanggal 10 Mei 2012 yang menguatkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 1019 K/PDT/2008 tanggal 23 Desember 2008, masalah pembagian warisan ini haruslah diajukan ke Pengadilan Agama karena pewaris beragama Islam. Oleh karenanya, para penggugat mengajukan gugatan pembagian warisan ini ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Arafah Kurabin. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Atas replik penggugat, tergugat 1 dan tergugat 3 mengajukan duplik tertanggal 20 Mei 2014 yang selengkapnya sebagai berikut. 1. Bahwa menanggapi replik penggugat angka 2, tergugat 1 dan tergugat 3 menyatakan bahwa Hadi Sarjono tidak pernah mengikuti kegiatan di lingkungan Katolik sebagai agama yang dianut Sarjono adalah Muslim. Dan pernikahan Hadi Sarjono dengan Saminah tergugat 1 dilakukan di KUA Kecamatan Gondomanan tanggal 5 November tahun 1962 nomor 179/1962. 2. Bahwa terhadap dalil replik penggugat angka 3, tergugat 1 dan tergugat 3 tanggapi sebagai berikut. Bahwa nenek dan kakek tergugat 2 dan 3, yaitu Surip dengan Marto Wiryono, tidak pernah bercerai, dan pada kenyataannya keberadaan tergugat 1 dan 3 di dalam rumah Marto Mulyono alias Tugimin aman, tentram, dan damai, hingga puluhan tahun lamanya. Sampai kemudian keberadaan tergugat 1 dan 3 di rumah paman kandungnya sendiri justru dipermasalahkan oleh pihak luar, yakni penggugat yang notabene di luar garis darah langsung dengan almarhum Marto Mulyono. 3. Bahwa menanggapi dalil replik penggugat angka 4, tergugat 1 dan 3 jelaskan sebagai berikut.
bahwa pernikahan Kamsiah dengan Ngadi alias Marto Wirono tanpa izin dan persetujuan Surip sehingga menurut hukum pernikahan keduanya itu tidak sah. Bahwa selain itu, yang perlu diingat adalah kedudukan tergugat 1 dan 3 dengan almarhum Marto Mulyono tidak sama dengan kedudukan para penggugat dengan almarhum Marto Mulyono. Kedudukan tergugat 1 dan 3 berada dalam satu garis ayah dan ibu yang sama dengan almarhum Marto Mulyono. Sedangkan kedudukan para penggugat dengan almarhum Marto Mulyono adalah satu ayah dengan ibu, para penggugat yang berbeda satu sama lain. Artinya hubungan kekerabatan tergugat 2 dan 3 dengan almarhum Marto Mulyono lebih kuat karena melalui 2 jalur dibandingkan dengan hubungan yang satu jalur. Sehingga menurut hukum, selama masih ada tergugat 2 dan tergugat 3, maka hak waris dari para penggugat dengan pewaris menjadi tertutup. Jadi, dalil replik penggugat tersebut haruslah ditolak. 4. Bahwa menanggapi dalil para penggugat pada replik angka 5, tergugat 1 dan 3 tanggapi sebagai berikut. Bahwa tergugat 2 dan 3 lahir dari almarhum Hadi Sarjono dengan tergugat 1, di mana almarhum Hadi Sarjono adalah adik kandung almarhum Marto Mulyono yang secara garis keturunan, garis warisan dan hukum memiliki hubungan darah dengan almarhum Marto Mulyono, yang selama ini baik fisik, psikis, dan emosional lebih dekat dengan almarhum Marto Mulyono. Bahkan selama kumpul berpuluh-puluh tahun lamanya tidak ada pertengkaran atau perselisihan, ataupun ketidakcocokan antara tergugat 1, 2, dan 3 dengan almarhum Marto Mulyono. Sedangkan para penggugat hidup dan tinggal berpisah jauh dari almarhum Marto Mulyono, dan jarang berinteraksi kecuali jika Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi mendalilkan seolah-olah para penggugatlah yang dekat dengan kedua almarhum Marto Mulyono, bahwa menurut tergugat 1 dan 3, dalil tersebut mengada-ngada. Dan salah satu upaya para penggugat untuk mencari-cari kesalahan tergugat 1 dan 3. Oleh karena itu, dalil tersebut patut ditolak. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arif Rifki Mulia. Baik, terima kasih. Poin 5, bahwa terhadap dalil replik penggugat angka 6, tergugat 1 dan 3, justru mempertanyakan mengapa para penggugat tidak pernah mempersalahkan dan mengajukan gugatan pada saat almarhum Hadi Sarjono alias Sarjono masih hidup. Padahal SHM nomor 24 dipegang oleh almarhum Hadi Sarjono, diboleh pemegang penggugat 2. Tentu jawabannya sangat mudah, karena para penggugat tidak berani dan tidak merasa berhak atas SHM tersebut. Bahwa jawaban kami selanjutnya adalah tergugat 1 dan 3 masih tetap berpegang teguh dengan dalil jawaban tergugat pada tanggal 7 April tahun 2014, angka 8 halaman 3, dan juga dengan mengingat peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 sebagai dasar BPN Kantor Pemerintahan Nasional Kota Yogyakarta memberikan sertifikat pengganti SHM nomor 254/40-an karena sertifikat hak milik nomor 254 tersebut hilang. Jadi tidak ada kewajiban tergugat 1 dan 3 untuk memberitahukan kepada penggugat yang notabene-nya tidak berhak atas tanah dan rumah SHM tersebut. Poin 6, bahwa menanggapi dalil replik penggugat angka 7, tergugat 1 dan 3 disampaikan sebagai berikut. Bahwa hal yang tidak masuk akal almarhum Hadi Sarjono alias Sarjono dan tergugat 1 menelpon penggugat 2 untuk meminta izin menggunakan sebagian ruang. Mengingat tanah rumah milik almarhum Marto Mulyono tersebut secara hukum sah almarhum Marto Mulyono, dan ketika Hadi Sarjono lebih dekat dengan Marto Mulyono, 2 jalur atau garis ayah dan ibu jika dibandingkan dengan kedudukan nasab penggugat dengan Marto Mulyono yang hanya 1 jalur atau garis ayah saja. Bahwa kedudukan nasab para penggugat tertutup atau terhijab dengan adanya kedudukan nasab Hadi Sarjono alias Sarjono. Bahwa dalil replik penggugat tersebut haruslah ditolak. Poin ke-7, bahwa terhadap dalil replik penggugat angka 8
tergugat 1 dan 3 menegaskan kembali tergugat 1 dan 3 masih dengan jawabannya tersebut. Poin ke-8, bahwa terhadap dalil replik penggugat angka 9 dan angka 10, tergugat 1 dan 3 ditanggapi sebagai berikut. Bahwa menurut tergugat 4 di kantor pertanahan Kota Yogyakarta, penerbitan SHM Begade nomor 2544 tersebut telah diproses sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu yang berlaku Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Maka oleh karenanya, penerbitan SHM Begade nomor 254 adalah sah, memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa menanggapi poin 9, bahwa menanggapi dalil replik penggugat angka 11, tergugat 1 dan 3 ditanggapi sebagai berikut. Bahwa semasa hidup Bapak, Ibu dan Ibu Marto Mulyono senang membantu kepada anak-anak yang membutuhkan. Di sini sudah jelas bahwa si Ibu Marto Mulyono dan Bapak Ibu Marto Mulyono sangatlah baik. Hal itu bukan hanya dilakukan kepada Budi Walyono saja, akan tetapi sebelumnya ada anak yang bernama Tembong, kemudian Pramu, Sigit, Prayandoro, dan Pak Narto. Dengan kata lain, bahwa Bapak Marto Mulyono terhadap orang lain saja baik, apalagi terhadap tergugat 2 dan 3 yang jelas-jelas memiliki darah dengan almarhum Marto Mulyono. Demikian, selanjutnya saya alihkan kepada saudara saya, yakni Eka Rahmat. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan membacakan poin 10. Bahwa menanggapi dalil replik penggugat angka 12, tergugat 1 dan tergugat 3 menanggapi sebagai berikut. Bahwa penerbitan SHM nomor 254 garis miring 430-an tercatat atas nama 1 Georgios Perentino, 2 Dewi Lestari adalah telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan PP 24 tahun 1997 atas permohonan Hadi Surjono alias Sarjono dilengkapi dengan lampiran surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh BPN kantor. Yang ke poin yang ke-11, bahwa terhadap dalil replik penggugat pada angka 13 menurut pendapat tergugat 1 dan 3 adalah sebagai berikut. Bahwa para penggugat lupa Allah yang Maha Adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli warisnya, sebagaimana hal itu termaktub dalam surat salah satu firman Allah, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak dalam kurung waris-mewaris di dalam kitab Allah dari para orang-orang muslim, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Poin 12, bahwa dalil replik penggugat angka 14, tergugat 1 dan 3 tanggapi sebagai berikut. Bahwa secara hukum Hadi Sarjono alias Sarjono adalah penganut agama Islam yang kebetulan istri dan anaknya beragama Katolik, di mana permohonan sertifikat pengganti hak milik nomor 254 garis miring 40-an diajukan pada saat Hadi Sarjono alias Sarjono masih hidup, dan ketika Hadi Sarjono alias Sarjono meninggal, maka secara mutandis pemegang haknya beralih ke ahli waris Hadi Sarjono alias Sarjono menjadi atas nama anak-anak Hadi Sarjono alias Sarjono. Hal itu tidak melanggar hukum maupun termasuk hukum positif bagi penganut agama Islam. Poin terakhir yaitu poin 13, bahwa terhadap dalil replik penggugat angka 15 dan angka 16, tergugat 1 dan 3 ditanggapi sebagai berikut. Bahwa tergugat 1 dan 3 tetap berpegang pada dalil jawaban tergugat 1 dan 3. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara saya. Silakan. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0042 PDT 2014 PA-YK dan analisisnya. Penyelesaian perkara waris yang mencakup pihak Muslim dan Muslim dalam perkara ini yaitu beragama Katolik dalam kenyataan menghadapi hambatan dalam hal akses terhadap keadilan, yaitu pada tahapan akses terhadap forum yang sesuai ketiadaan aturan tentang kewenangan pengadilan dalam menangani perkara waris beda agama telah menimbulkan persinggungan kewenangan pengadilan antara pengadilan negeri dengan pengadilan agama yang dapat mengantarkan pada ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.
sebagaimana terjadi pada kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0042 PDT G garing 2014 garing PA titik YK, yaitu pewaris memiliki saudara kandung yaitu Hadi Sarjono yang awalnya beragama Islam, tetapi kemudian saat wafat dimakamkan dengan menggunakan kepercayaan Katolik, mengikuti agama dari istri dan anak-anaknya. Perkara mengenai pembagian warisan Marto Muljono termasuk penguasaan secara tanpa hak perbuatan melawan hukum oleh tergugat 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 tersebut pernah diajukan oleh para penggugat ke peradilan umum, namun berdasarkan putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 387 PK garing PDT garing 2010 tanggal 10 Mei 2012 yang menguatkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1019K garing PDT garing 2008 tanggal 23 Desember 2008. Masalah pembagian waris ini haruslah diajukan ke Pengadilan Agama karena pewaris beragama Islam. Jika dilakukan kajian perundang-undangan, terjadi benturan aturan perundang-undangan Indonesia mengenai warisan, khususnya wasiat wajibah, yaitu ketentuan kompilasi hukum Islam KHI yang bersifat normatif pada satu sisi dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada sisi yang lain. Benturan aturan tersebut melahirkan beberapa pertanyaan filosofis dan yuridis. D. Kesimpulan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0042 garing PDT G garing 2014 PA.YK adalah perkara yang seharusnya ditangani oleh peradilan umum, sebab dalam perkara ini tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 adalah non-muslim. Di sisi lain juga saudara kandung dari pewaris atau suami dari tergugat 1 dan ayah dari tergugat 2 dan 3 yaitu almarhum Haji Sarjono terbukti telah pindah ke agama Katolik non-muslim. Meskipun perkara mengenai pembagian waris Marto Muljono pernah diajukan oleh para penggugat ke peradilan umum, namun pembagian waris ini haruslah diajukan ke Pengadilan Agama karena pewaris beragama Islam. Tetapi kembali lagi, jika dilakukan kajian perundang-undangan, terjadi benturan aturan perundang-undangan Indonesia mengenai warisan, khususnya wasiat wajibah, yakni ketentuan kompilasi hukum Islam KHI yang bersifat normatif pada satu sisi dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada sisi yang lain. Benturan aturan melahirkan beberapa pertanyaan filosofis dan yuridis. Ketiadaan aturan tentang kewenangan pengadilan dalam menangani perkara waris beda agama telah menimbulkan persinggungan kewenangan pengadilan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama yang dapat mengantarkan pada ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kita semua. Saya mengucapkan terima kasih juga teman-teman sudah menonton video ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.